Jadi kolaborasi itu menjadi kata kunci bagi riset, gitu ya, industri dan pengguna untuk menghadapi atau mencapai kondisi net zero emission. Ya, untuk dekarbonisasi Indonesia kita butuh 4.000 triliun. Selamat datang di Net Zero Podcast bersama saya Indah Budiani, Eksekutif Director dari IBCSD. Kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang net zero dan dekarbonisasi. Terutama dalam episode kali ini kita akan berdiskusi bersama dengan praktisi industri langsung tentang inovasi dan teknologi untuk solusi dekarbonisasi. Net zero saat ini sudah menjadi tujuan global untuk kita bersama-sama untuk mencegah dan memitigasi dampak perubahan iklim yang menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Di episode sebelumnya dibahas kalau net zero memerlukan partisipasi dan kolaborasi semua pihak untuk bisa menurunkan emisi seminimal mungkin dan menetralkannya sehingga bisa mencapai apa yang dimaksud dengan nol bersih. Bisnis juga menjadi salah satu pihak yang dituntut untuk bisa menetralkan emisinya. Terutama Indonesia juga sudah menargetkan untuk menuju net zero di tahun 2060. Nah, tentunya untuk mencapai net zero juga tidak mudah bagi bisnis, sehingga butuh dukungan dari berbagai pihak. Yang tidak kalah penting adalah pengembangan inovasi dan teknologi untuk dekarbonisasi dan penetralan emisi, terutama bagi industri-industri yang mengeluarkan emisi yang signifikan. Solusi berbasis teknologi di industri melingkupi peningkatan efisiensi energi, penerapan ekonomi sirkular, energi terbarukan, hingga penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture, Utilization and Storage atau CCUS. Meskipun berbagai macam teknologi telah ditemukan, beberapa dari teknologi tersebut masih dipertimbangkan dari segi kelayakan ekonominya. Nah, hari ini kita ditemani praktisi dari industri langsung, yaitu Pak Upoyo Prakoso, Head of Corporate Environment and Sustainability PT Solusi Bangun Indonesia. Halo Pak Upoyo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Nah, lalu kalau bicara tentang inovasi dan teknologi, tidak afdol kalau tidak mengundang pengembangnya langsung. Nah, hari ini hadir bersama kita Bapak Tata Sutardi, engineer dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya. Apa kabar Pak Tata? Baik, sehat ya, tetap semangat. Baik. Nah, hari ini kita akan ngobrol mengupas sejauh apa pengembangan teknologi saat ini yang dapat mendukung industri dalam usaha pengurangan emisinya. Nah, saya akan mulai ke Pak Tata terlebih dahulu ya untuk inovasi dan teknologi. Menurut Bapak, apa saja cara-cara untuk kita dapat mengurangi emisi dan menuju net zero? Baik, Aida, terima kasih pertanyaannya. Memang berbicara tentang net zero ini sesuatu yang menarik ya. Sekarang segala aspek itu sangat terkait ya dengan isu ini. Kebetulan saya ini di BRIN adalah riset terkait dengan teknologi. Nah, terlebih lagi dengan teknologi ini, net zero ini menjadi isu utama kami. Gitu ya. Segala topik riset terkait dengan energi diarahkan ke bagaimana kita mencapai net zero emisi tersebut. Nah, kalau menurut hemat saya, setidaknya ada 4 aspek nih yang perlu kita upayakan ya untuk mencapai net zero gitu ya, setidaknya mengurangi emisi ya. Yang pertama itu saya buka dengan kata kunci efisiensi. Jadi bagaimana kita harus berlaku efisien, baik sebagai individu gitu ya, atau sebagai kalau di keluarga memimpin keluarga gitu ya, atau kalau di kantor ya dengan lingkungan kantor, ya, apalagi kalau kita sebagai operator di industri ya, seperti itu. Jadi efisiensi bagaimana kita menggunakan sesuatu itu secukupnya. Berarti dari diri sendiri kita juga bisa ya Pak ya? Betul. Kita bisa mulai dari diri sendiri. Kemudian yang kedua itu konservasi ya. Jadi kalau konservasi itu bagaimana kita berupaya untuk memanfaatkan sisa-sisa atau potensi-potensi energi yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Kalau misalnya kita di pabrik gitu ya, kita melihat masih ada misalnya gas buang ya yang terlalu tinggi nih peraturannya, ini kan bisa dikonservasi. Bagaimana kita pikirkan supaya ini bisa termanfaatkan energi panasnya seperti itu. Nah, terkait dengan konservasi ini sendiri baru ada regulasi PP nomor 33 tahun 2023. 2023 baru ya Pak ya? Baru sekali ini, yang itu mengatur upaya konservasi
di domain produksi energi, kemudian domain penerima energi, pemanfaat, dan domain bangunan seperti itu. Jadi ini ada landasan legalnya nanti gitu, dan ada ketentuan untuk masing-masing domain tersebut. Itu yang kedua ya, konservasi. Yang ketiga itu adalah terkait dengan sumber energi. Dalam hal ini mungkin bahasanya adalah substitusi. Bagaimana kita mulai memikirkan mensubstitusi sumber energi fosil dengan sumber energi lainnya ya, supaya memang tadi gitu ya, mengurangi emisinya gitu ya, tanpa mengurangi produktivitas ya. Seperti itu ya. Ini memang challenge-nya di sini untuk masalah substitusi mengganti bahan bakar fosil ya, seperti itu. Kayak banyak yang isu renewable energy gitu ya Pak ya. Betul, seperti itu. Dan yang terakhir, keempat adalah ini yang terkait dengan bagaimana kita menghandle ya ekses emisi yang memang sudah terjadi. Nah itulah mungkin di situ kita perlu menguatkan dari sisi teknologi carbon control ya. Tadi disebutkan oleh Mbak Indah itu ada bagaimana kita mendevelop terkait dengan carbon capture, storage, dan utilisasi. Ya. Nah ini juga sesuatu yang challenging ya. Meskipun nanti itu juga bisa dalam bentuk sesuatu yang memang menangkap dari suatu proses dari industri gitu ya, atau bisa juga sesuatu yang memang itu natural gitu ya. Seperti misalnya sekarang ada kita kenal dengan teknologi direct air capture gitu ya. Yang itu juga kita bisa misalnya bersahabat ya dengan tanaman-tanaman yang memang dia menangkap CO2 dari alam gitu ya, kemudian menggunakan yang lain. Atau misalnya kita buat alat-alat yang memang dia meng-capture CO2-nya dari sekitar kita gitu ya. Nah, ini sebenarnya menarik juga terkait dengan isu polusi di sekarang ya. Nah, itu mungkin nanti relate nanti ke depannya seperti itu. Jadi mungkin saya akan memulai dari 4 itu. Dari 4 itu ya. Efisiensi, konservasi, bagaimana kita mensubstitusi sumber energi fosil saat ini, dan bagaimana kita bisa menghandle masalah ekses CO2 ya. Memang ini susah dihindari gitu ya. Jadi post produksinya kita tangani. Jadi teknologinya akan mulai di 4 itu dulu gitu ya? Ya, kita bisa nanti menyisir teknologi untuk efisiensi itu apa saja gitu ya. Misalnya pakai sistem tadi ya, gerak gitu ya, atau sensor apa sehingga nanti kalau ruangan kosong nanti gitu ya. Kalau untuk konservasi misalnya, ini kebetulan teman-teman di BRIN saat ini sedang membangun teknologi pengolahan energi sampah. Jadi bagaimana sampah yang diinsinerasi ya, yang itu ada ekses termalnya, dimanfaatkan termalnya itu untuk yang sekarang sedang dikembangkan adalah menggerakkan turbin ya, turbin kecil yang dia cukup dengan energi rendah, seperti itu. Berarti kalau melihat itu erat kaitannya dengan industri karena pelaku usaha mau nggak mau memang memanfaatkan energi gitu ya, dan memerlukan energi. Betul, sangat erat. Oke, kalau begitu saya akan melemparkan pertanyaan yang sama ke Pak Upoyo nih Pak. Kalau secara intensitas emisi, industri merupakan penyumbang yang cukup besar ya. Nah, apa saja langkah-langkah yang dilakukan dunia industri untuk menguranginya? Makasih ya Bu Indah. Jadi kalau kita ngomong mengenai emisi karbon, jadi sebetulnya itu menurut data ya, itu secara global itu kontribusi, kalau saya nggak salah itu paling besar adalah sektor energi, which is 28% itu dari pembangkitan gitu kan, pembangkit listrik. Kemudian kedua adalah 20%, sekitar 20% itu dari sektor agriculture ya. Kemudian ketiga dari sektor transportasi ya, 15% emisi karbon. Kita tahu bahwa contohnya ya mungkin kalau semakin banyak mobil itu semakin emisi kita semakin besar gitu. Kemudian berikutnya adalah industri steel ya. Steel itu sekitar 8%. Kemudian habis itu industri semen sekitar 7%. Jadi kalau khususnya industri semen ya, yang di sini saya banyak berkecimpung ya. Secara global kita industri semen secara global itu menghasilkan 7% emisi karbon, which is itu termasuk yang ya besar gitu kan.
termasuk yang besar. Kemudian terkait dengan intensitas tadi, kita di industri semen khususnya di Indonesia, kita itu industri semen, dalam hal ini saya dari Solusi Bangun Indonesia, kita sudah mempunyai target dekarbonisasi. Jadi kita punya target pengurangan emisi karbon, ya, baseline 2010. Kemudian kita akan mengurangi 2030 sebanyak 29%, ya. Jadi kalau misalkan ya saat ini di tahun 2010 baseline kita emisi karbon spesifik kita 685 kg CO2 per ton semen, ya. Jadi Solusi Bangun Indonesia itu 685 kg CO2 per ton semen. Kita punya target 2030 emisi per ton semen kita harus menjadi 487 kg CO2 per ton semen. Berarti dalam berapa tahun tuh Pak? Dari 20 tahun, 20 tahun ya, ya? Jadi sekitar 29%. Ya. Jadi kita punya target pengurangan emisi kita 29%, baseline 2010 di tahun 2030. Nah, kemudian apa yang kita lakukan, ya, sebetulnya ini juga apa yang kebanyakan industri semen lakukan secara global. Kalau kita lihat dari teknologi disampaikan Pak Tata tadi memang sejalan, ya. Satu, ada teknologi-teknologi yang istilahnya ada yang visible dan economical pada saat ini, ya. Kemudian ada teknologi inovatif yang mungkin saat ini belum visible, ya, karena nilai keekonominya mungkin masih tinggi. Nah, saat ini kita fokus ke inisiatif dekarbonisasi yang secara teknologi visible dan sekarang ekonominya visible, ya. Sebagai contoh ini, ada industri semen itu ada 3 inisiatif utama yang tadi ekonomi visible dan teknologi visible hingga tahun 2030, ya. Pertama adalah efisiensi energi, gitu kan, sampaikan Pak Tata. Jadi apa yang dilakukan industri semen salah satunya adalah dengan menggunakan artificial intelligence sekarang seperti advanced process control, ya. Jadi seperti misalkan saat ini SBI kita bekerjasama dengan sebuah perusahaan di Jerman untuk membantu kita dalam advanced process control. Jadi istilahnya itu autopilot atau otomatisasi. Jadi ketika operator, sebagai contoh ya, operator menjalankan proses produksi. Kalau kita kan kiln semen itu atau proses pembakaran, dia bisa mengguide ya si kiln itu ketika si operator itu ketika dia overburning, ya terlalu pembakarannya terlalu besar, dia bisa mengontrol, mengingatkan ketika dia itu tidak efisien dalam melakukan proses, ya. Itu yang namanya advanced process control. Efisiensi energi satu itu yang kita lakukan. Kedua adalah yang kita lakukan adalah dengan alternatif fuel. Jadi kita mengganti fosil fuel kita, ya, batu bara IDO dengan alternatif fuel. Alternatif fuel contohnya apa? Biomasa, ya. Jadi di industri lahap energi semen kita sudah banyak memakai sekam padi, gergajian kayu, itu kan kita sudah banyak memakai. Termasuk yang kita kembangkan sejak tahun 2015 sampai sekarang sampai 2020 adalah RDF, ya, circular economy RDF. Kita menggunakan sampah kota. Sampah kota. Iya, jadi dari kota gitu ya. Betul, sampah pilot skala kota kita yang pertama adalah di Cilacap, diresmikan oleh Pak Luhut sebagai Menko Marves, ya, dengan beberapa menteri pada tahun 2020, ya. Jadi dengan kapasitas sekitar 180 ton sampah dari kota Cilacap, kemudian diolah di fasilitas pengolahan sampah RDF yang punyanya Pemda, tapi itu pun juga kerjasama dengan Danida, gitu kan, dan PUPR Danida. Teknologinya waktu itu dari SBI yang membantu teknologinya juga dari sisi memberikan masukan-masukan teknologi. Kemudian dengan teknologi biodrying, kemudian hasilnya itu setelah dicacah, dikeringkan biodrying, kemudian dibawa ke pabrik kita di Cilacap, gitu kan? Oh, tadi yang di apa cacahnya itu bukan di Cilacap ya Pak? Di Cilacap, kota Cilacap. Jadi coba nanti Bu Ida bisa browsing, gitu kan, ya. Di Cilacap itu ada namanya RDF Facility, itu baru pertama di Indonesia, ya, RDF Facility pada waktu itu. Jadi waktu itu kita bikin pilot
mengolah sampah kota jadi dari sekitar 150-180 ton sampah basah itu dengan metodologi biodrying ya. Biodrying itu adalah sampah di Indonesia itu kan campur aduk. Betul. Ya. Kita nggak bisa antara yang namanya organik jadi satu. Ya. Nah, itu caranya apa? Itu kalau dipisahkan satu-satu itu kan akan sangat nggak visible. Oleh karena itu teknologi waktu kita coba di negara berkembang adalah sampah tersebut, campuran tersebut ketika nanti otomatis metalnya akan dikeluarin ya, dipisah. Ketika nanti dia diaerasi, aerobik ya, dia akan menghasilkan panas. Kemudian panas itu kita tutup dengan biomembran. Dia akan kering ya. Kering itu akan menghasilkan produk organik yang kering termasuk dengan plastik. Jadi plastik, tulang ikan, kulit pisang, barang-barang di situ ya. Namanya tulang ayam itu kan, ya, itu jadi satu. Sehingga ketika dia kering itu akan jadi bahan bakar yang bagus. Dia mengandung nilai kalor. Contohnya adalah kita pisang itu ketika basah dia nggak ada nilai kalor ya. Ketika jadi keripik pisang, keripik pisang itu jadi bisa dibakar. Kemudian dicacah halus ya. Kemudian itu kita bawa ke fasilitas sekalian kita di Cilacap, gitu kan? Nah itu jadi salah satu alternatif sirkular ekonomi ya. Itu saat ini sudah kita lakukan ya. Kemudian baru-baru ini juga kerjasama dengan Pemda DKI. DKI juga saat ini sedang membuat hal yang sama di Bantar Gebang, gitu kan? Sudah kita terima dalam jumlah belum begitu banyak sih karena memang masih dalam tahap commissioning gitu kan. Dan kedepannya juga kita akan kerjasama dengan beberapa kota ya, misalkan Tuban, Aceh, bahkan kemarin dari Bali juga berencana untuk kerjasama dengan pabrik semen yang di Tuban, gitu kan. Itu kedua yang alternatif fuel tadi, itu kan. Tadi efisiensi energi, penggunaan alternatif fuel yang berasal dari biomasa, RDF maupun dari limbah industri. Limbah industri ini juga menarik, selain tadi RDF juga cacah-cacahan. Misalkan aja karet-karet sepatu, gitu kan? Banyak dari industri sepatu ya, yang multinational brand yang di Tangerang itu Pak, itu sebelumnya itu mempunyai sampah karet itu yang hanya di landfill, ya. Bisnis kemudian kita sampaikan itu mengandung energi dan istilahnya environment liability Anda akan lebih bagus kalau kerjasama dengan kita. Karena Anda bisa mengklaim itu sebagai zero waste dan kita bisa manfaatkan itu sebagai energi sampah-sampah karet tadi itu kan. Which is kemudian kita kerjasama juga dengan itu. Nah, sehingga tahun 2000 kemarin itu kita sudah bisa 2022 kita bisa menggantikan 11% energi fosil kita, 11-12% energi fosil kita dengan alternatif fuel. Lumayan besar ya Pak? Lumayan besar, ya 11% kita gantikan. Ya, sehingga itu salah satu dekarbonisasi ke depan, gitu kan? Termasuk juga 1, 2, 3 adalah clinker factor reductions, ya, efisiensi energi, penggunaan alternatif fuel, kemudian pengurangan faktor clinker. Jadi kalau semen itu kan campuran clinker, kemudian ditambah dengan MIC itu misalnya ada namanya fly ash, ada namanya gypsum, ada namanya misalkan limestone halus, tapi pembentuk utamanya adalah clinker. Clinker adalah dia CO2 content high CO2 content. Kita ngurangi si clinker itu, ya kan? Kita saat ini bisa mengurangi itu yang dulunya dalam 1 ton semen itu mengandung 80% clinker, kita sudah bisa mengurangi sebanyak 65%. Dikurangi 70, terus 65% digantikan dengan yang tadi MIC tadi, seperti fly ash ya, slag, fly ash, gypsum, kemudian limestone. Otomatis itu tidak mengurangi kualitas semen. Kompensasinya apa? Dengan teknologi, misalkan ada yang namanya chemical strength enhancer. Itu kan biasanya masing-masing pabrikan semen dia punya formula sendiri-sendiri untuk strength enhancer, atau istilahnya kayak aditif yang ditambahkan sehingga nanti dia bisa mengurangi faktor clinker tapi tidak mengorbankan kualitas, gitu kan? Nah, itu yang sedang kita lakukan. Itu nanti kedepannya kita akan tingkatkan di 2030
misalkan TSR dari sekarang sekitar 11-12%, kita rencananya minimal 25% di tahun 2030. Apa itu Pak, TRA? Thermal Substitution Rate. Jadi yang tadi penggunaan bahan bakar alternatif dengan menggantikan bahan bakar fosil. Namanya kan thermal substitution rate, substitusi thermal dengan bahan bakar alternatif tadi yang lebih ramah lingkungan. Kita tingkatkan dari 11-12% menjadi sekitar 25% di tahun 2030. Ya. Kemudian kita mengurangi faktor clinker tadi dari yang dulunya sekitar 70-80% itu kan di tahun 2010, kita akan kurangi menjadi sekitar 60%. Efisiensi energi akan kita bikin stabil, ya kan? Specific thermal integration, sehingga nanti akan berkurang dari yang 685 tadi menjadi 487 tadi, ya. Jadi emisi kita turun dari 2010 685 tadi menjadi 487 tadi dengan 3 konvensional itu. Nanti akan saya jelaskan lagi untuk mencapai net zero apa yang dilakukan. Iya. Jadi kalau lihat dari paparan Pak Upoyo itu teknologi besar ya pengaruhnya terhadap pengurangan emisi perusahaan. Betul. Dan itu semua teknologinya lahir ketika ada target itu gitu ya Pak. Jadi target ditetapkan dulu, terus kemudian teknologi dibuat. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul. Oke, menarik sekali. Nah, lalu kita ketahui bahwa upaya mencapai net zero memerlukan teknologi yang mumpuni. Tadi Pak Upoyo sudah memaparkan ya. Nah, ada juga kan industri yang termasuk semen tadi mungkin yang hard to abate, ya. Nah, saya mau kembali ke Pak Tata nih. Kalau dari sisi pengembangan teknologi, ada nggak teknologi yang dapat mendukung pencapaian net zero industri gitu selain yang tadi Pak Upoyo paparkan ya? Ya itu memang teknologi adalah jawaban sebenarnya ya. Bagaimana kita ke depan mengurangi atau mencapai NZE ini, net zero emission tanpa teknologi tampaknya akan sulit gitu ya. Nah, di kami yang seperti yang kami sampaikan tadi ya, kita memulai konservasi, di situ juga ada area yang dikembangkan bagaimana teknologi yang terkait dengan konservasi gitu ya. Misalnya tadi masalah bagaimana mengontrol ruangan yang tanpa orang, dia minim energi. Jadi kan misalnya sistem informasi manajemen energi gitu ya, SIME gitu ya, seperti itu. Atau yang kedua tadi misalnya tadi Pak Upoyo sampaikan ya, yang ini juga memang challenge terbesar gitu ya dari sektor energi, bagaimana mengganti bahan bakar fosil ini ya, seperti itu. Tadi Pak Upoyo dengan SPI sudah melakukan banyak hal dengan substitusi ya, dengan co-firing gitu ya, yang kami juga kebetulan melakukan hal yang sejenis gitu ya. Banyak misalnya pembangkit ya, itu menggunakan, dan kemudian yang emang paling cepat ya, paling mudah, paling cepat itu co-firing dengan biomass gitu ya. Jadi tadi kalau Pak Upoyo manfaat sampah, selain sampah juga tadi ada disebut rice husk gitu ya, itu juga memang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit gitu ya. Nah tapi kalau kami ini juga harus aware ya, karena bagaimanapun juga terhadap sistem yang stabil ya, biasa batu bara diganti dengan sesuatu yang lain, pastikan sangat mungkin ada obstacle ya, ada permasalahan. Betul. Nah, maka itu kami juga biasanya melihat agak jauh ke depannya. Kira-kira challenge-nya apa gitu ya. Misalnya dalam hal tadi co-firing biomass, kita juga harus memikirkan jangan sampai penanaman biomass ini misalnya menimbulkan konsentrasi abu di penampang heat exchanger-nya seperti itu. Itu kan juga akan merepotkan dan bahkan secara ekonomi malah akan menurunkan karena harus misalnya shutdown, membersihkan dan sebagainya. Makanya kami juga melakukan studi itu bagaimana biomass ini diminimalisir kalau kita tambahkan ke batu bara ya gitu ya. Karena tadi Pak Upoyo sampaikan dengan mengurangi massa batu bara itu berarti dia akan mereduce CO2 yang dihasilkan oleh pembangkit atau sistem yang menggunakan bahan bakar batu bara tadi. Itu kan basis perhitungannya masih bahan bakar ya Pak Upoyo ya, seperti itu. Nah tapi dengan diganti itu tidak. Maka kita ada namanya teknologi co-firing, bagaimana cara mengulangi potensi energi dan volume pembangkit. Gitu ya. Kita dari seperti itu. Atau yang kedua misalnya untuk kendaraan ya, kendaraan di sini juga menjadi sektor yang cukup challenging ya, kendaraan gitu ya. Kita secara bertahap juga memikirkan kira-kira bahan bakar alternatif apa yang bisa mendukung ini gitu ya. Misalnya tadi
kendaraan listrik kan sudah mulai nih gitu ya. Kemudian ada kalau itu ini juga sudah digunakan di industri ya, biodiesel ya. Sekarang sudah kemarin kami bersama ESDM itu sudah menuju untuk test rate yang 40% Pak. Di 40 ya seperti itu. Kalau sekarang mungkin di industri masih berapa 20-30 ya sekarang seperti itu. Tapi kita sudah ke 40. Selain biodiesel ada juga bioetanol. Bagaimana kita mencoba menginvestigasi katalis-katalis yang bisa mendukung itu. Nah, kita juga bersama dengan ITB, ya, dengan Pertamina, dan bahkan diinisiasi melalui suatu program. Kita ada namanya program riset energi baru dan terbarukan. Ini terbuka nih Pak untuk para riset ya yang ingin meriset terkait dengan potensi energi baru terbarukan gitu ya. Setiap tahunnya kita ada seperti itu. Nah, jadi pada intinya bagaimana tadi substitusi tadi kemudian ada hydrogen ya. Nah, ini hydrogen juga sesuatu yang menarik. Karena kalau saya lihat misalnya ya untuk industri dan baja itu ke depan tuh hydrogen jadi potensi tuh Pak untuk menggantikan teknologi berbasis energi bahan bakar fosil seperti itu ya. Jadi ada banyak ya Pak ya? Banyak sekali sebenarnya. Dan memang ini artinya tergantung untuk apa gitu ya. Tapi memang ada challenge-nya. Challenge utama itu kan di masalah keekonomiannya gitu ya. Tapi kita sebagai periset itu menganggap ini adalah masa depan gitu ya. Ya udah kita develop terus, kita bangun terus seperti itu. Kemudian yang tadi saya bilang untuk post combustion-nya kita juga mengembangkan teknologi CCUS ya, carbon capture, storage dan utilization ya, seperti itu. Yang kebetulan yang saya bersama University lakukan, kami lakukan misalnya sekarang untuk direct air capture gitu ya. Bagaimana kita mencoba menangkap CO2 di sekitar kita nih gitu ya. Kemudian nanti kita pisahkan gitu ya. Kemudian kita storage dan kedepannya itu kan bisa dimanfaatkan ya. Karena kalau kami dari periset itu juga memandang ya sangat mungkin CO2 itu di masa yang akan datang itu menjadi sebuah entitas bahan baku ya untuk untuk bahan bakar gitu ya, seperti itu. Dan sudah ada teknologinya seperti itu. Nah jadi itu ya kita mulai dengan tahapan-tahapan tadi dan langkah-langkah tadi riset kita tingkat. Hanya saja pola BRIN saat ini adalah kita akan membuat suatu riset itu sampai tahap tingkat TRL ya itu siap diimplementasikan ya. Untuk kesananya kita itu mengupayakan untuk menggandeng industri. Gitu. Jadi sekarang kita bermitra itu, karena kan nggak mungkin periset dari A sampai Z dia menyelesaikan semuanya gitu ya. Jadi kalau sudah sampai TRL ya, teknologi readiness level gitu ya, yang siap diimplementasikan, itu bisa kita tawarkan ke industri ya. Siapa yang mau memproduksi, siapa yang mau implementasikan, ayo sama-sama kita implementasikan. Gitu ya. Tapi basic risetnya kita coba yang menginisiasi gitu ya, seperti itu. Tadi saya baru mau tanya ya, maksudnya ketika itu dikembangkan, teknologi baru dikembangkan, apakah ada permintaan dulu dari industri atau inisiatif dari BRIN sendiri? Ternyata tadi sudah terjawab ya, jadi awalnya mungkin berdasarkan ada inisiatif juga, terus kemudian nanti setelah siap untuk dipakai ada kolaborasi atau kerjasama dengan industri gitu ya. Tapi juga kadang ada yang dibalik juga sih Pak. Kadang ada industri yang memang memerlukan gitu ya. Kita mulai dari situ, kita kerjasama dari situ gitu ya. Kemudian untuk teknologi industri tersebut lah yang nanti akan misalnya memiliki lisensi bersama gitu ya, seperti itu. Terkait intellectual property propertinya. Oke, benar sekali nih Pak. Nah sekarang balik lagi nih Pak ke Pak Upoyo. Adakah Pak dukungan dari industri untuk pengembangan inovasi teknologi ya? Wah tadi kan Bapak cerita di dalam perusahaan memang ada ya. Apakah ada kerjasama bentuknya entah kerjasama atau pendanaan dengan organisasi lain? Betul Bu Indah. Jadi tadi kan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan ya, termasuk juga saat ini kita bekerja sama dengan beberapa pihak, gitu kan. Salah satunya adalah dengan UGM. Jadi penangkapan karbon dengan mikroalga, ya.
carbon capture dengan mikroalga. Jadi kebetulan teman-teman UGM itu punya research terkait itu, kemudian kerjasama dengan kita di pabrik kita di Cilacap. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa alga itu merupakan penangkap karbon yang bagus, gitu kan? Jadi di pabrik kita di Cilacap kita ada alga farming pilot, gitu kan? Di situ di mana udara ambient kita injeksikan maupun udara stek kita injeksikan ke dalam pilot pond tersebut. Kemudian nanti kita ukur berapa penyerapannya. Karena mikroalga itu ketika dia diinjeksikan CO2 itu malah subur, gitu kan? Sehingga dia bisa malah menghasilkan yang banyak. Sebagai contoh, kita saat ini mikroalga yang kita pakai spirulina, ya. Mungkin kalau Bu Indah googling spirulina itu bisa sebagai obat, ya, bisa sebagai makanan tambahan, bisa sebagai stunting, ya, bisa sebagai protein, gitu kan, bisa sebagai makanan ternak, gitu kan. Nah, jadi intinya adalah bahwa CO2 yang kita hasilkan itu bisa dimanfaatkan sebagai dalam tanda kutip makanan dari spirulina itu, gitu kan, mikroalga. Mikroalga bisa digunakan untuk macam-macam tadi, spirulina tadi. Nah, ini sedang kita kerjakan dengan UGM, gitu kan. Kita sudah panen ini. Jadi kemarin itu kita panen, kita teman-teman itu dibikin ada kayak kapsul, ya, kapsul spirulina itu untuk herbal. Otomatis kita teskan di POM dulu, gitu kan, proses POM itu kan. Ada untuk bedak, ya kan, sabun spirulina. Ya itu, iya, itu coba kalau Mbak Indah googling itu pakai sebagai kecantikan gitu, awet muda, dengan masker. Jadi saya agak nggak kebayang nih Pak prosesnya. Jadi gimana Pak ketika tadi ada karbon yang berlebih itu tadi ya? Iya, dimasukin ke pon, kolam. Betul. Kolamnya itu sudah ada alga-alga iya, tadi. Betul. Alga itu bentuknya jadi kayak tanaman. Alga itu kayak lumut lah, istilahnya kayak lumut, ya. Kayak lumut lah, gitu. Kasarannya mikroalga. Mikroalga, terus masukin kan ke situ. Iya. Terus nanti alganya jadi kayak tanaman itu tadi. Betul, dia akan lebih cepat tumbuh, lebih cepat panen, karena dia menyerap CO2. Jadi di satu sisi CO2-nya terserap, ya. Di sisi lain produk dari alga tersebut bisa kita manfaatkan. Ya, itu yang walaupun kalau secara biologis itu kan nggak banyak ya capture-nya, tapi at least itu sebagai pilot kita untuk kedepannya dan juga untuk CSR masyarakat. Gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini kita juga sedang melakukan pilot untuk hidrogen tadi, Pak. Hidrogen. Ya. Jadi kita kerjasama dengan sebuah perusahaan yang di Eropa, ya, Portugis tersebut. Jadi mereka mempunyai teknologi untuk elektrolisa air itu H2O. Kemudian H2O itu dielektrolisa menjadi hidrogen dan oksigen. Kemudian hidrogen dan oksigen tadi dengan konsentrasi tertentu kita masukkan ke dalam burner. Burner di proses pembakaran kita, ya. Dengan komposisi tertentu kita masukkan dalam burner sehingga efisiensi pembakarannya lebih bagus. Ya. Itu sedang kita lakukan percobaan saat ini di pabrik kita di Narogong, gitu kan. Jadi kita injeksikan, itu dengan hidrogen teknologi. HRG, hidrogen rich gases, gitu kan. Itu sedang kita lakukan kayak itu untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian kerjasama berikutnya adalah terkait dengan listrik, ya. Kita saat ini sedang dalam proses, mudah-mudahan juga bisa segera terlaksana dalam proses perizinan, ya, untuk memasang PLTS rooftop ya sebesar 7,5 MW, ya. Jadi mungkin termasuk yang terbesar lah di Tuban, di pabrik kita di Tuban. Semua atapnya kita pasang rooftop, ya. Kita kerjasama dengan sebuah perusahaan juga. Kemudian harapannya itu juga mengurangi untuk skop 2-nya, ya, skop 2 untuk karbon skop 2 yang berasal dari listrik yang kita pakai dari PLN. Ya. Listrik dari solarnya itu nanti untuk operasional. Betul. Tidak bisa menghentikan 100%, tapi at least bisa mengurangi, gitu kan? Ya. Nah, ini yang sedang kita lakukan tersebut. Karena gimana? Nah, ini lanjut ya. Jadi sebetulnya itu kan tadi ada 3 poin tadi ya, Bu Indah, ya. Untuk mencapai, tadi kita ngomong mengenai efisiensi energi, kita ngomong mengenai
penggantian bahan bakar, kita ngomong mengenai pengurangan faktor klinker, ya. Itu yang sampai 2030, ya. Kalau kita lihat menurut roadmap dari International Energy Agency, mereka mengadakan riset nih bahwa ada batasnya, ya kan? Alternatif yang dilakukan secara konvensional pabrik semen untuk dekarbonisasi ada batasnya. Misalkan efisiensi energi, mentok-mentoknya dia akan cuma bisa mengurangi karbon 3% sampai 2030. Kemudian alternatif fuel dia bisa mengurangi mentok-mentoknya, misalkan let's say 40%, 50% thermal fusion rate, penggantian panas. Karena kan tetap ada limit. Itu cuma bisa mengurangi karbon 12%. Kemudian penggantian faktor klinker. Kita mengurangi klinker maksimal misalkan sampai 40-50%. Nggak boleh lebih kecil dari itu. Itu bisa mengurangi karbon sebesar 37%. Jadi totalnya itu sekitar 52%. Ya, istilahnya sampai 2030 dengan teknologi tadi itu mentok di pengurangan maksimal 52%. Masih sisa 48% kalau kita ngomong net zero. Ya. 48% ini mau nggak mau harus dengan carbon capture, ya, feature teknologi tadi, ya, mau nggak mau harus itu. Nah, ini yang kemudian diharapkan akan jadi next roadmap, ya. Tapi masalahnya kendalanya adalah carbon capture saat ini masih mahal, masih teknologi kita di Eropa itu masih sangat dalam proses pengembangan. Tapi seperti tadi, ya ini sedikit aja ya. Nah, kalau kita lihat di Eropa beberapa pabrikan semen, Cemex, Holcim, Heidelberg, mereka itu pendanaan untuk carbon capture itu pilot adalah dibantu masing-masing negaranya. Dari negaranya. Betul. Ada Uni Eropa, US, ada yang namanya juga Jerman. Mereka karena tidak mungkin industri harus absorb itu, gitu kan, itu raket, karena teknologi masih sangat mahal. Dan mungkin sebagai gambaran adalah kalau saya nggak salah, mungkin nanti bisa dikasih ya, yang literatur yang saya baca itu carbon capture sekarang masih sangat mahal. Jadi untuk 1 ton CO2 ya itu dibutuhkan sekitar lebih dari 50 sampai 150 US dollar per ton CO2, ya. Jadi 50 sampai 150 tergantung konsentrasi di steknya itu. Kalau konsentrasinya semakin kecil di steknya itu semakin mahal karena justru semakin mahal. Karena dia harus tangkep kan carbon capture, konsentrasi di steknya itu semakin kecil CO2-nya. Jadi kalau pabrik semen itu termasuk dalam tanda kutip itu yang konsentrasinya kecil CO2-nya. Kalau baja mungkin lebih gede gitu kan. Maka jadi lebih mahal. Lebih mahal. Nah, sekarang anggapan aja sekitar 80 sampai 100 per ton CO2. Sedangkan itu bisa meningkatkan harga jual. Sekitar 3 sampai 4 kali ya kan, ya. 3 sampai 4 kali gitu kan. Nah, itu sebagai contohnya. Sehingga tadi makanya kolaborasi itu sangat penting gitu kan. Tadi menarik juga sampaikan Pak Atta tadi, setelah carbon capture itu ditarik mau diapain? Setelah ditangkap, ya diapain? Nah, itu di beberapa negara Eropa mereka sudah kolaborasi antar institusi juga, ya seperti misalkan misalnya kalau browsing ada West Coast 100 itu kan. Jadi mereka itu industri semen, dia nangkep CO2-nya. CO2-nya itu kemudian dimanfaatkan oleh suatu industri petrokimikal untuk direaksikan dengan hidrogen dan oksigen. Ya, hidrogen dan oksigen itu didapat dari elektrolisa air. Mereka dalam satu kompleks itu pilotnya, elektrolisa air menghasilkan hidrogen oksigen dicampur dengan CO2 dari pabrik semen tadi. Jadi semacam metanol. Metanol semacam synthetic gas, synthetic fuel. Metanol itu bisa dipakai untuk itu kendaraan, bisa untuk aviation, pesawat. Jadi bahan bakar tersebut berasal dari renewable resource, gitu kan? Itu sedang dikembangkan. Nah, itu mungkin harapan kita itu bisa ada di Indonesia, gitu kan? Pilot itu bisa ada di Indonesia.
antara pabrik semen, gitu kan, kemudian antara industri petrochemical, ya, antara yang menghasilkan hidrogen tadi, ya. Jadi masih terhubung lah ya. Betul, ada oil and company, oil and gas company, gitu kan, Ya. sehingga itu jadi suatu perfect gitu kan. Itu sih mungkin harapan ke depannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ukoyo, menarik sekali nih. Jadi gampang nih untuk balik lagi ke Pak Tata. Ini menjawab tadi ya tantangan teknologi yang dibutuhkan tadi dari Pak Ukoyo. Kira-kira dari BIN sendiri ada nggak sih Pak kayak target nih untuk emisi kita harus punya berapa teknologi baru atau apa gitu? Ada nggak roadmap-nya atau targetnya Pak? Ya, setiap tahun kita punya roadmap ya. Seperti saya bilang tadi, sampai tahun 2024 tahun depan ya, kita fokus di co-firing sama misalnya pemanfaatan energi entalpi rendah ya, gitu ya. Jadi memanfaatkan panas-panas sisa lah gitu ya. Itu menjadi roadmap kita gitu ya. Kemudian kita juga udah buat sampai 2029 gitu ya. Bagaimana tadi ya teknologi sampah itu kita manfaatkan. Kemudian CCUS juga masuk, tapi untuk yang direct air capture kita berharap nanti di 2030 kita sudah punya mini plant gitu ya, seperti itu. Hydrogen juga, jadi memang kita punya target ada di sisi risetnya ya, seperti itu. Hanya saja memang yang perlu kita pahami bersama adalah gini sebenarnya, kalau kita berbicara tentang untuk mencapai net zero itu, hal pertama yang kita lakukan adalah sebenarnya misalnya suatu industri ya, dia harus memfoto dirinya dulu, gitu ya. Dia harus mengaudit misalnya dirinya dulu. Kalau dalam konteks energi misalnya dia harus melakukan audit energi dulu. Nah dari situ kan dia kelihatan tuh berapa yang bisa ditingkatkan, misalnya dari sisi efisiensi energinya, gitu ya. Ketika dia bisa meningkatkan, berarti kan dia kalau konteks energi dengan CO2 ya, dia bisa mengurangi sekian CO2 juga ya, bisa kita konversikan seperti itu ya. Itu kan dilakukan misalnya setiap 3 tahun sekali. Nah, ada namanya manajemen energi ya. Setiap 3 tahun sekali diaudit, dan setiap audit itu dia harus punya target peningkatan efisiensi energi gitu ya. Sampai ini mentok, baru dia juga harus berpikir tentang sustainability gitu ya. Setelah energi terkonservasi gitu ya, termanfaatkan, menjadi efisien, sudah mentok, baru langkah berikutnya sustainability. Bagaimana mereka menerapkan teknologi-teknologi dari energi terbarukan di industrinya gitu ya. Seperti tadi Pak Utomo sampaikan, sudah mulai memanfaatkan rooftop tuh ya, PV rooftop. Di beberapa BUMN juga yang misalnya dekat danau, dia juga memanfaatkan itu floating PV ya. Jadi tidak hanya di atap, tapi sekarang sudah di air juga ya, sudah ada gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, jadi dia sudah mulai berpikir energi alternatif, termasuk nanti teknologi misalnya pembakaran, bagaimana mungkin tadi sudah sampaikan juga bagaimana hydrogen mulai dimanfaatkan untuk di-combine dengan bahan bakar yang ada gitu ya. Meskipun memang ini ada karakteristik yang agak berbeda, hydrogen dengan bahan bakar fosil ya. Nah, tapi nanti disitulah peran teknologi, bagaimana gradually itu bisa tergantikan gitu ya, seperti itu. Kemudian tadi yang setelah semuanya ada, kemudian diganti teknologinya, kemudian ada investasi gitu ya. Yang berikutnya adalah masalah pembiayaan tuh biasanya itu. Ini yang menjadi challenge terbesar ya. Kita bayangkan ya, kalau saat ini mungkin sebagian besar industri masih memandang upaya konservasi itu adalah cost gitu ya. Dan ini yang harus mungkin dihindari, apalagi kalau kita memang punya semangat untuk menuju NZE gitu ya. Maka itu memang ini sangat bagus kalau dikembangkan upaya-upaya pengembangan melalui konservasi energi. Kalau sekarang mungkin ada kita kenal namanya ESCO ya, Energy Service Company ya. Gitu. Bagaimana suatu perusahaan melakukan pembiayaan dengan potensi savingnya gitu ya. Jadi si industri yang melakukan improvement dia minim secara biaya ya, karena dibiayai oleh pihak luar misalnya seperti itu. Tetapi si pihak luar dia akan dapat benefit dari selisih sampai mungkin beberapa waktu ke depannya gitu ya. Jadi ini juga mungkin perlu dikembangkan gitu ya. Mungkin scheme ke depan ini juga menjadi yang menarik buat industri supaya tadi gitu ya. Bagaimanapun juga ahli teknologi itu perlu cost gitu ya. Jadi memang ini harus ada gitu. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan semua supaya kita bisa mencapai itu. Jadi ada manajemen energi yang dia secara pimpinan puncak itu
menyetujui ya, punya semangat lah, punya target yang diperbarui setiap tahun gitu ya. Apa yang kurang, apa yang tidak efisien ditingkatkan, apa yang perlu diganti, dihitung investasinya, kemudian dicari pembiayaannya gitu ya, sampai semua berjalan ya tadi menuju end itu seperti itu. Nah, kami juga selain target tadi juga yang kita dorong sekarang adalah lisensi ya kalau BRIN. Jadi kalau sekarang ini misalnya terhadap 2 teknologi yang menjadi unggulan kami dalam riset energi baru terbarukan itu sudah mulai kita targetkan. Yang punya target 2024 selesai nih, di 2024 kita harapkan sudah punya mitra untuk lisensinya gitu ya. Jadi mereka si pemanfaatnya sudah ada sehingga itu bisa berkembang. Karena tanpa itu gitu ya, tanpa ada pemanfaat ya tadi kita cuma menghasilkan teknologi yang mungkin ujung-ujungnya adalah hanya di atas kertas seperti itu ya. Nah sekarang makanya itu dalam hal pemilihan topik riset gitu ya, ini juga menjadi sesuatu yang menarik ya, karena kami dituntut juga harus berpikir gitu ya, bagaimana ini bisa termanfaatkan gitu ya. Syukur-syukur memang kita dari awal tuh ada industri yang memang sama-sama mempunyai satu isu untuk dikembangkan bersama gitu ya, kita kawal sampai itu diimplementasikan di industri ya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi memang ini bagi kami ada targetnya dan ini sudah kita mulai yang periode 2020-2024 tahun depan harus sudah punya lisensinya. Kita sudah mulai petakan. Dan setelah itu kita 2019 sudah punya gitu ya. Dan itu mungkin memang tadi kita sangat happy lah. Jadi kalau ada waktu memang kita perlu nih antara dunia riset gitu ya dan industri gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau mau shopping energi-energi yang sudah cukup bisa diimplementasikan ya mungkin ke BRIN tuh. Iya, betul. Nanti pun untuk implementasinya kita ada kedeputian ya yang nanti akan membantu gitu ya, membantu supaya bisa terimplementasi gitu ya. Karena kan industri butuh teknologi, teknologi juga butuh pengguna masukan ya. dari industri butuhnya apa gitu kan Pak. Dan tentunya kalau BRIN itu kan berarti mendorong komponen dalam negeri kan. Betul, TKDR. Dan juga pasti hasil anak bangsa gitu ya. Betul Mbak. Ya jadi ini yang mudah-mudahan bisa menjawab tadi bukan permintaan harapan Pak Upoyo ya. Eropa aja belum, mudah-mudahan Indonesia lebih bisa. Nah, tidak terasa ini kayak waktu kita sudah habis Pak, ini sudah sampai di penghujung podcast. Nah, kalau boleh saya ingin minta closing statement dari Pak Upoyo dan Pak Tata juga. Mungkin saya mulai dari Pak Upoyo, Pak, closing statementnya. Terima kasih Bu Indah. Jadi mungkin sedikit dari saya ya. Jadi terkait memang untuk net zero ini kita ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi bersama. Kita selesaikan bersama, ya kan? Istilahnya tantangan itu misalkan itu sampaikan tadi teknologi, R&D, funding dan kolaborasi, gitu kan. Jadi tidak bisa industri can do it alone, ya. Pihak lain juga tidak bisa can do it alone, ya. Harus kolaborasi, gitu kan. Jadi di sini misalkan, ya, di sini dari government sektor, ya, government sektor sebagai dirijen ya, bagaimana dia memanage misalkan dari sisi regulasi, dari sisi planning, dari sisi permitting, dari sisi playing field ya, dari sisi yang lain bisa mengintegrasikan semua pihak seperti itu. Dari finance sector, misalkan harapannya lembaga keuangan bisa memberikan semacam kayak pendanaan yang murah untuk breakthrough carbon teknologi ya, breakthrough istilahnya bisa mendapatkan kemudian dari sisi customer juga perlu diedukasi bahwa untuk produk-produk yang ramah lingkungan itu mungkin at a premium cost itu kan harus misalkan ya, sehingga antara produk yang satu dan yang lain itu tidak hanya berdasarkan misalkan murah ya, tapi harus dilihat EPD-nya, Environment Product Disclosure-nya, gimana yang dampak lingkungannya ya. Kemudian dari sisi industri sendiri, nah industri harapannya adalah yaitu tadi dia harus punya roadmap, harus punya inisiatif-inisiatif yang low hanging fruit tadi, apa yang bisa dikerjakan sekarang ya harusnya dikerjakan gitu kan. Walaupun nanti kalau kita lihat tadi memang tantangan ke depan yang harus dihadapi memang
ya harus insya Allah harus kita hidup bersama itu. Kita sampaikan di salah satu berita itu kan bahwa Bu Sri menyampaikan bahwa untuk dekarbonisasi Indonesia kita butuh 4.000 triliun. Kan? Kita butuh 4.000 triliun ya. Gimana supaya kita bersama-sama bisa menghadapi tantangan tersebut. Dari saya itu, makasih Bu Indah. Ya. Jadi closing statement Pak Ukoyo ini kaya sekali. Closing statementnya cuma kolaborasi, tapi kemana-mana dari teknologinya, pembiayaan atau financing, terus kemudian edukasi konsumen, sama dari industrinya itu sendiri. Pak. Baik, menarik sekali Pak. Sekarang ke Pak Tata, closing statementnya Pak. Ya betul. Jadi memang challenge kita adalah sekarang kita mencapai NZA ya, Net Zero Emission gitu ya. Dan memang tadi untuk mencapai NZA ini teknologi menjadi kata kunci. Gitu ya. Jadi sekarang sebenarnya semua bisa, tadi Pak Koyo sampaikan gitu, bagaimana CCUS bisa menangkap CO2, tapi masih mahal gitu ya. Jadi belum menjadi pilihan gitu ya. Sehingga memang teknologi ini harus terus dikembangkan secara riset. Tetapi riset juga tidak bisa dia berjalan sendiri gitu ya. Riset harus didukung dengan industri sebagai usernya, kita sebagai mitranya, dan didukung juga oleh pengguna gitu ya. Dalam hal ini adalah misalnya ya industri penggunanya gitu ya. Tanpa tiga ini nggak akan bisa berjalan teknologi kita gitu ya. Nah sebagai contoh bagaimana kita belajar misalnya dari teknologi PLTS ya, gitu ya, yang kita tahu di era awal 2000-an itu 1 KWH-nya ya, itu masih mendekati 10.000 US dollar ya. Sekarang sudah di bawah 1.000 misalnya, seperti itu. Artinya itu kan ada peran teknologi, ada peran industri PLTS yang berkembang cukup pesat di Indonesia. Dan ada user, bagaimana pemerintah mengembangkan misalnya penggunaan PLTS di berbagai daerah gitu ya. Sehingga itu tiga komponen itu bergabung gitu ya, menjadi harga yang sangat turun gitu ya, seperti itu. Atau baterai juga demikian gitu ya. Nah tentunya juga dengan teknologi-teknologi yang mendukung pengurangan karbon ini, saya rasa juga polanya sama gitu ya. Bagaimana risetnya, kemudian ada industri nih. Mungkin kelemahan kita memang di sini adalah industri dalam negeri yang yang bisa mungkin menjadi penggerak menjadi pembuka jalan gitu untuk produksinya gitu ya. Kalau konsumen kan banyak ya kita ya. Nah, ini yang mungkin kita kurang gitu ya, seperti itu. Tapi ini mungkin tetap harus dikuatkan. Ya. Jadi kolaborasi itu menjadi kata kunci bagi riset gitu ya. Industri dan pengguna untuk menjadi jalan kita ke depan menghadapi atau mencapai kondisi net zero emission. Mungkin itu Mbak Ina. Oke, jadi sama kolaborasi ya Pak ya, tapi kolaborasi yang lebih menekankan teknologi yang juga butuh mitra sebagai penggunanya. Karena kalau teknologi sekedar teknologi tapi tidak digunakan, maka dia akan menjadi tidak ada manfaatnya gitu. Baiklah, dengan disampaikannya closing statement dari dua pembicara kita hari ini, maka saya juga akan mengakhiri Net Zero Podcast episode kali ini. Untuk Sobat Net Zero, bila menurut Anda pesan dalam podcast ini penting, silakan untuk di-share. Dan jangan lupa cek juga Instagram IBCSD @IBCSD_official dan Kadin Net Zero Hub di @kadin.net.zero.hub. Untuk info-info terkait inisiatif dunia usaha terkait Net Zero. Nantikan episode Net Zero Podcast selanjutnya. Terima kasih.